Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nisa Nur Hidayanti, SPDMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika 2. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sri Mulyani, Aditya Bani Isro, Muhammad Rifai Aditya, Raffi Ubaidillah, Muhammad Bisma Putra Haryana, Owen Saputra Hutajulu, Nova Tegar Adiansyah, dan Nahrul Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum termodinamika pada rice cooker, hukum termodinamika pada kulkas, hukum termodinamika pada AC, dan hukum termodinamika pada setrikaan. Materi yang pertama akan disampaikan atau dibacakan oleh Muhammad Rifai Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika pada rice cooker. Untuk memanaskan air dan beras, kita memerlukan energi panas. Pada rice cooker, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam ini berbanding lurus terhadap suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal, perbedaannya adalah panas yang dihubungkan dengan pertukaran energi internal dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Mengerti perbedaan ini dibutuhkan untuk mengerti hukum pertama termodinamika. Radiasi inframerah sering dihubungkan dengan panas karena objek dalam suhu ruangan atau di atasnya akan memancarkan radiasi kebanyakan terkonsentrasi dalam band inframerah tengah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen pada rice cooker. Komponen-komponen pada rice cooker biasanya berhubungan dengan hal-hal yang berbau dengan panas, dalam kurung heater, dan pengatur suhu termostat. Di bawah ini adalah gambar skema diagram rice cooker. Yang pertama adalah pegangan tutup, terus tutup, panci, pegangan, bodi rice cooker, lampu petunjuk, petunjuk rice cooker, petunjuk keep warm, dan saklar. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Bani Isro. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika pada kulkas. Kulkas adalah suatu mesin pendingin yang dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan ataupun minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan energi panas. Lemari es memanfaatkan sifat ini. Bahan pendingin yang sudah digunakan dan juga sudah menguap pada suhu kurang dari 200 derajat Celcius. Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin, karena itu suhu dalam ruangan ini akan turun. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja atau dilambangkan dengan simbol W, kalor diambil dari daerah temperatur rendah atau QL, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi yang dilambangkan QH. Lalu di sini ada sistem kerja pada kulkas. Sistem lemari es atau kulkas yang paling khas adalah apabila motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukar kalor di dinding luar lemari es, di mana QH atau suhu tertinggi dikeluarkan dan gas mendingin untuk menjadi cair. Lemari es yang sempurna tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan Celsius mengenai hukum termodinamika kedua. Jadi kesimpulannya, pada sistem kerja pada kulkas ini adalah sebuah lemari es mentransfer energi panas dari udara dingin dalam ruangan ke udara hangat atau yang bersuhu tinggi di bagian luar lemari es untuk menghasilkan sebuah makanan yang fresh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika AC.
Kompresor yang pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja. Jadi refrigerant yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondensor, yang kemudian dimanfaatkan di kondensor. Pada kondensor, tekanan refrigerant yang berada dalam pipa-pipa kondensor relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigerant yang berada pada pipa-pipa evaporator. Dengan adanya perubahan kondisi refrigerant dari fase cair ke fase uap, maka untuk merubahnya dari fase cair ke refrigerant fase uap, maka proses ini membutuhkan energi, yaitu energi menguap. Dalam hal ini, energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan didinginkan, sebuah penyaring udara, kipas, dan koil-koil yang pada satu sisi ruangan, dan sebuah kompresor, kondensor koil, dan kipas pada jendela luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara kerja AC. Yang pertama, kompresi. Refrigerant ditekan dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dengan temperatur yang tinggi. Gas refrigerant dalam evaporator dihisap oleh kompresor akan membuat tekanannya tetap rendah di dalam evaporator. Dan untuk membuat cairan refrigerant menjadi gas secara dinamis pada temperatur yang rendah dalam kurung 0 derajat Celcius, maka tekanan gas refrigerant ditekan dalam silinder dan berubah menjadi tinggi, sehingga temperatur dan tekanan refrigerant akan mudah menjadi cair walaupun proses pendinginan dalam temperatur yang lebih tinggi. Di sampingnya ini ada gambar cara kerja AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisma Putra Diana. Nomor 2, kondensasi. Refrigerant diubah dari gas menjadi cair dan dinginkan dari temperatur yang tinggi di dalam kondensor. Refrigerant yang bertemperatur dan bertekanan tinggi itu dipancarkan dalam kondensor menjadi cairan dan disalurkan ke receiver dryer. Hal itu juga dinamakan proses kondensasi panas. Panas yang tinggi dari refrigerant itu dapat dikeluarkan oleh kondensor sehingga refrigerant menjadi dingin dan dapat melakukan proses penyerapan panas di ruangan dalam kendaraan. Nomor 3, ekspansi. Tekanan cairan refrigerant diturunkan oleh katup ekspansi. Hal itu disebut proses ekspansi, di mana gas bertekanan itu dikabutkan dengan mudah dalam evaporator sehingga refrigerant menjadi gas, dan expansion valve ini mengatur aliran cairan refrigerant sambil menurunkan tekanannya. Cairan refrigerant yang dikabutkan ini dalam evaporator diatur oleh tingkat pendinginan yang harus dilakukan di bawah temperatur pengambutan. Untuk itu, penting untuk mengontrol jumlah refrigerant yang dibutuhkan dengan melakukan pengecekan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Narwijaya, kelas Teknik Informatika TI 20A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaporasi. Refrigerant dirubah dari cairan ke gas dalam evaporator. Cairan refrigerant dikabutkan oleh isapannya sendiri, di mana saat proses evaporasi panas laten dibutuhkan dari udara di sekitar evaporator. Udara melepaskan panas untuk didinginkan dan dialirkan ke dalam ruangan dalam kendaraan oleh kipas pendingin sambil menurunkan temperatur ruangan itu. Cairan refrigerant itu disalurkan dari expansion valve di dalam evaporator, kemudian sekaligus menjadi uap refrigerant, dan perubahan itu terjadi berulang kali dari kondisi cair ke gas. Tekanan dan temperatur dalam perubahan itu selalu berkaitan. Jika tekanan diset, maka temperatur juga akan diatur. Untuk penggabutan yang dilakukan saat temperatur lebih rendah dari perubahan itu cair gas dalam kondisi seperti di atas. Tekanan dalam evaporator juga harus dibuat tetap rendah. Karena itu,
gas dari refrigen yang dikabutkan haruslah dikurangi secara terus-menerus keluar evaporator oleh isapan kompresor. Ya, ini cukup sekian penjelasan dari saya. Bila itu. Perkenalkan, nama saya Owen Saputra dulu. 4. Hukum termodinamika setrika. Sistem operasi setrika termodinamika yaitu dengan memanfaatkan alat termostat untuk mengontrol suhu setrika, yaitu jika suhu setrika terlalu panas maka otomatis setrika akan diturunkan suhunya. Begitu sebaliknya, jika suhu setrika sudah mulai turun maka suhu akan dinaikkan otomatis. Ketika setrika sudah cukup panas, termostat akan memutus aliran listrik. Aliran listrik akan tersambung kembali saat setrika mendingin, atau kalian dapat melihat kapan termostat bekerja pada lampu yang ada di setrika. Prinsip kerja termostat memanfaatkan pemuaian dari dua buah logam yang mempunyai koefisien pemuai panjang berbeda dan didekatkan menjadi satu atau bimetal. Jika bimetal itu dipanaskan, salah satu logam akan mengembang lebih panjang daripada yang lain. Oleh sebab itu, bimetal akan melengkung dan memisah sehingga kontak terbuka dan arus listrik terputus. Ketika suhu menurun, bimetal mengencang kembali dan kontak akan bekerja kembali. Sekian dan terima kasih. Jadi, kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas yaitu termodinamika merupakan cabang dari fisika yang berhubungan dengan panas, serta relasinya dengan bentuk lain dari energi dan usaha. Ia menetapkan variabel-variabel makroskopik seperti temperatur, entropi, dan tekanan yang menggambarkan kebanyakan sifat benda secara fisik maupun radiasi, dan menjelaskan bagaimana mereka berhubungan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.